Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program My Way. Satu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita, hati dan pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan, hadirat Tuhan sebelum kita beristirahat tidur untuk malam hari ini. Dan malam hari ini saya akan membahas tentang satu tema bahwa tubuh kita adalah bait Allah, yaitu rumah Roh Kudus. Dalam minggu-minggu terakhir ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang Roh Kudus. Bagaimana oknum ketiga dari Allah Tritunggal ini hidup, dimeteraikan, berkarya di dalam kehidupan setiap anak Tuhan yang percaya dengan sungguh-sungguh. Saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka Allah Bapa itu sudah memeteraikan Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita. Tinggal saat ini bagaimana kita bisa partnership dengan Roh Kudus ini, mengizinkan Dia bekerja, mengambil alih kehidupan kita ini, untuk kehidupan kita ini dipimpin oleh Roh Allah. Karena memang inilah yang menjadi kehendak Tuhan saat Dia naik ke surga, dan Dia berjanji akan mengirim penolong, penghibur yang lain, supaya kita tidak berjalan sendiri, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Satu poin yang saya ingin tekankan malam hari ini, bahwa hidup kita saat ini, saat kita percaya kepada Tuhan, saat Allah memeteraikan hidup kita dengan Roh Kudus, maka hidup kita ini bukan lagi milik kita sendiri, tapi milik Kristus. Karena kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, turun dalam dunia untuk menebus setiap dosa manusia. Dan kita yang percaya kepada Tuhan beroleh kasih karunia untuk kita menerima bagian di dalam kerajaan surga. Itu berarti bahwa benar-benar bahwa kita sudah dibeli bukan dengan emas dan perak ataupun permata lainnya, tapi telah dibeli dengan darah Kristus yang mahal dan benar-benar lunas. Hutang dosa kita sudah lunas. Kita dibebaskan, dimerdekakan oleh karena darah Yesus. Oleh karena itu, muliakan Tuhan, muliakan Allah dengan tubuh kita. Oleh sebab itu, kita malam hari ini harus menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah, di mana bait Allah adalah rumah Roh Kudus. Jadi bagi setiap orang yang percaya, setiap orang yang benar-benar menyadari bahwa hidup ini bukan lagi aku yang hidup dalam diriku, tetapi Yesus yang memiliki hidupku. Mari kita menyadari bahwa kehidupan kita ini harus menjadi berkat. Kehidupan kita ini harus menjadi saksi. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita inilah gereja Tuhan. Kita inilah rumah Allah. Kita inilah bait Roh Kudus. Dan sesuai dengan fungsinya bahwa Roh Kudus itu bersaksi tentang Yesus Kristus, maka jika Roh Kudus hidup dalam hidup kita, maka hidup kita pun juga seperti garam dunia atau terang dunia, memancarkan terang Kristus, memancarkan Injil Kristus. Sehingga saat kita menyadari bahwa fokus kita hanya kepada saksi dan hidup untuk memuliakan Tuhan, maka hal-hal yang lain menjadi hal-hal yang kurang penting bagi kita. Ngapain kita bertengkar satu dengan yang lain, apalagi dengan sesama anak Tuhan? Lebih baik kita hidup dalam damai, hidup dalam kerukunan, hidup bersama, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, bahu-membahu. Jangan mau kita menjadi
batu sandungan untuk orang lain. Apalagi kita yang menyebabkan perpecahan, jangan sampai kita dipakai oleh iblis untuk melakukan hal-hal seperti itu. Mari kita bertumbuh di dalam rencana Tuhan, supaya hidup kita ini semakin dipakai oleh Tuhan, karena kita adalah rumah dan bait Roh Kudus. Lalu bagaimana caranya kita bisa hidup seperti itu? Beberapa ayat firman Tuhan akan menjelaskan dengan lebih detail dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Lalu dalam Roma 15 ayat 14, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasehati. Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Galatia 5 ayat 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Terakhir Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, ayat-ayat firman Tuhan inilah yang akan hidup dalam kehidupan kita, di mana Roh Kudus berkarya supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mendahului dalam memberi hormat, saling menasehati dalam kasih, saling memberi, saling membangun untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita semakin bebas dan leluasa bekerja menggunakan hidup kita ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Selamat beristirahat. Haleluya. Amin.